Halo teman-teman, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam harmoni. Pada video hari ini, kita akan membahas mengenai perencanaan manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan. Apa saja perencanaan manajemen sumber daya pendidikan? Ayo, mari kita ketahui. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai manfaat apa saja perencanaan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang harus kita ketahui yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Yang keempat, yaitu hubungan antara perencanaan sumber daya manusia dengan anggaran. Yang kelima, yaitu analisis dan perencanaan jabatan. Yang keenam, yaitu hubungan antara perencanaan dengan jabatan. Nah, itulah pembahasan yang harus kita ketahui. Nah, mari kita tuntaskan satu persatu pembahasan. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan atau suatu proses yang sangat penting dalam kegiatan di suatu organisasi, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia, sebab perencanaan merupakan persyaratan penting dalam suatu kegiatan di suatu organisasi. Nah, perencanaan sumber daya manusia adalah hal yang pertama-tama yang harus kita laksanakan dalam organisasi. Berbagai pandangan mengenai definisi perencanaan sumber daya manusia. Salah satu contoh yaitu Sandang P. Siagian tahun 1996 yang menyatakan bahwa perencanaan pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang harus kita lakukan di masa depan. Nah, perencanaan sumber daya manusia secara umum dapat diartikan sebagai langkah-langkah awal tertentu yang dapat diambil oleh manajemen. Nah, guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan, dan yang tepat bagi waktu yang tepat. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini juga menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Nah, itulah pengertian dari perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat perencanaan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Baiklah, sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian perencanaan sumber daya manusia. Sekarang kita ke pembahasan yang kedua, yaitu manfaat perencanaan manajemen sumber daya manusia. Terdapat paling sedikit 6 manfaat yang dapat dipetik dari suatu perencanaan sumber daya manusia yang paling mantap. Yang pertama yaitu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dalam organisasi secara baik, yang artinya jika sudah ada sumber daya yang tersedia, kita bisa memanfaatkannya dan kita bisa mempergunakannya sebaik mungkin untuk bisa kedepannya lebih baik lagi. Yang kedua yaitu melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan. Jadi melalui perencanaan sumber daya manusia ini kita bisa meningkatkan produktivitasnya lagi untuk bisa bekerja agar lebih optimal sehingga hasil yang dikerjakan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu perencanaan manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan ketentuan akan tenaga kerja di masa depan. Jadinya
jika kita sudah mempunyai perencanaan, tentunya tenaga kerja yang sekarang juga sangat dibutuhkan, apalagi untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Jadi prioritasnya sekarang adalah tenaga kerja. Yang keempat yaitu salah satu segi manajemen sumber daya manusia dewasa ini dirasakan semakin penting, ialah penanganan informasi ketenaga kerjaan, yang artinya sekarang dibutuhkan banyak tenaga kerja yang handal di bidangnya. Jadi butuh perencanaan SDM yang matang agar bisa mendapatkan tenaga kerja yang unggul dan berkualitas. Yang kelima yaitu salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaannya termasuk perencanaan SDM adalah penelitian. Jadi sebelum melakukan perencanaan sumber daya manusia sekarang, kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu, apakah sumber daya yang tersedia yang ada ini baik atau tidak, unggul atau tidak, dan berkualitas atau tidak, sehingga kita bisa mencari sumber daya manusia yang baik nantinya untuk bisa bekerja agar lebih optimal. Nah, yang keenam yaitu rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi kehidupan, bagi penyusunan program kerja. Nah, bagi suatu kerja itu yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Jadi rencana SDM ini merupakan termasuk penyusunan program kerja yang juga sangat penting. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kita harus merencanakannya terlebih dahulu agar kita bisa memilih, kita bisa melakukan planning atau rencana yang baik untuk bisa mendapatkan tenaga kerja yang baik pula. Nah, itu dari 6 paling sedikit 6 manfaat tenaga kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sumber daya manusia. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor eksternal, yang kedua, faktor internal. Kita membahas faktor eksternal terlebih dahulu. Yang dimaksud faktor eksternal yaitu berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Yang tergolong faktor eksternal adalah teknologi, sosial, budaya, politik, ekonomi. Jadi jadi faktor eksternal ini bisa mempengaruhi kehidupan dari yang luar, sehingga perencanaan sumber daya manusianya itu bisa tidak terlaksana dengan baik akibat faktor-faktor tersebut yang tadi disebutkan. Selanjutnya, setelah faktor eksternal, ini ada faktor internal. Faktor internal ini adalah berbagai kendala yang terdapat dalam organisasi itu sendiri atau berada di dalamnya. Nah, menurut Siagan adalah rencana faktor internal ini ada rencana strategik, anggaran, estimasi, dan tugas pekerjaan. Faktor internal itu yang terdapat pada karyawan itu sendiri atau pada bagian dalam suatu sumber daya manusia itu sendiri atau orangnya. Termasuk ke dalam faktor ini adalah pendidikan, keterampilan, keahlian, serta nilai tambah. Nah, setelah kita mengetahui faktor eksternal dan internal perencanaan sumber daya manusia, sekarang kita beralih ke analisis dan perencanaan jabatan. Nah, analisis jabatan didasarkan dari jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, terus perkiraan kapasitas pegawai itu berapa, jenjang dan jumlah jabatan yang tersedia. Analisis jabatan ini diasumsikan dapat mengetahui kondisi secara rinci informasi yang diperoleh dari analisis jabatan. Nah, antara lain itu nama jabatan, terus lokasi kerjanya, dan gaji rata-rata.
terus hubungan kerja dan posisinya dalam organisasi itu seperti apa. Terus tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab di beban pemangku jabatan. Terus peralatan dan bahan-bahan yang digunakan itu apa, terus kondisi lingkungan tempat kerja itu seperti apa, dan persyaratan fisik, mental, pengetahuan dan pendidikan itu penting. Jadi sebelum melakukan perencanaan, kita harus bisa menganalisis terlebih dahulu apa saja yang harus kita perlukan untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang baik di bidangnya. Jadi itulah yang tadi saya sebutkan, bahwa sebelum kita mencari sumber daya manusia, kita harus bisa mengetahui namanya terlebih dahulu, jabatannya apa, orangnya seperti apa, nanti soft skill apa yang dia punya, dan kita harus mengetahui perkembangan dia seperti apa nantinya ketika dia bekerja nantinya. Jangan sampai sumber daya yang kita miliki itu tidak baik, bekerja secara tidak baik, tidak profesional, dan tidak mandiri, mempunyai sifat yang buruk nantinya. Jadi kita harus bisa menganalisis dulu jabatan seperti apa yang layak untuk sumber daya manusia. Jadi itulah analisis jabatannya. Selanjutnya kita ke hubungan antara perencanaan sumber daya manusia dengan anggaran. Hubungan antara perencanaan sumber daya manusia dengan anggaran ini adalah kaitannya dan sangat erat. Kenapa sangat erat? Karena sebelum kita merencanakan sesuatu, pastinya kita harus bisa memikirkan anggaran apa saja yang kita butuhkan bagi sumber daya manusia ini agar bisa terpenuhi dan tercapai gitu saat melakukan pekerjaan. Jadi hubungan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggaran. Anggaran merupakan pusat pertemuan yang sangat penting antara politik dengan administrasi publik, dan merupakan proses lewat mana konflik-konflik nilai ini diatasi dan diterjemahkan ke dalam program yang konkret atau nyata. Melalui pengalokasian tersebut, sumber-sumber daya yang langka ke dalam tujuan program. Jadi sebelum kita merencanakan sesuatu, pastinya kita harus memikirkan anggaran terlebih dahulu. Anggaran seperti apa yang ada untuk sumber daya manusia sekarang ini. Yang kedua, karena DAI dan tunjangan merupakan 50% hingga 70% dari pengeluaran instansi pemerintah, jadi nota keuangan yang paling vital yang disampaikan oleh pimpinan eksekutif itu atau tidak dianggarkan oleh lembaga eksekutif legislatif merupakan pengeluaran untuk gaji dan tunjangan. Jadi beban-beban biaya yang dikeluarkan bukan dari pemerintah itu harus kita anggarkan dengan baik. Jadinya yang bukan dari hubungan pemerintah itu kita harus bisa alokasikan sendiri atau kita bisa anggarkan sendiri dengan baik untuk bisa merencanakan sumber daya manusianya, seperti kita melakukan suatu perusahaan yang berinstansi pemerintah. Jadinya alokasi yang biaya dari pemerintah itu kita harus gunakan dengan baik, dan tunjangan-tunjangan yang untuk sumber daya manusianya kita harus memikirkan sendiri anggarannya. Itu harus kita keluarkan sendiri, dari mulai gajinya, terus tunjangannya dan lain-lain, dan alokasi kesehatannya. Jadinya itu adalah bagian pribadi yang harus kita pikirkan untuk sumber daya manusianya. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan sumber daya manusianya itu merupakan aspek manajemen kepegawaian pemerintah yang menjembatasi antara lingkungan politik luar dan aktivitas-aktivitas inti seperti analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan imbalan atau kompensasi. Jadinya perencanaan ini merupakan manajemen kepegawaian pemerintah yang menjembatani lingkungan politik yang aktivitas-aktivitasnya itu di luar pekerjaannya. Jadinya perencanaan sumber daya ini harus terlaksana dengan baik.
Nah, dan itulah keenam pokok materi perencanaan sumber daya manusia di bidang, terutama di bidang pendidikan. Jadi untuk di bidang pendidikan, untuk di bidang pendidikannya sendiri, seperti instansi sekolah, terus biaya-biaya di bidang pendidikan itu kita harus merencanakan dengan baik. Jadinya, ya, perencanaan sumber daya manusia di bidang pendidikan itu alokasi pertama yaitu sekolah, dan semua perencanaan sumber daya manusia teralokasi atau terorganisir dengan baik itu dikelola oleh kepala sekolah. Jadinya ketika kepala sekolah sudah merencanakan sumber daya manusia dengan baik, seperti merencanakan prasarana dan prasarana suatu kegiatan untuk sekolah, terus gaji gaji pokok, gaji dan tunjangan guru, terus kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh si peserta didik tersebut. Kepala sekolah itu harus memikirkan dengan baik bagaimana perencanaan sumber daya manusia ini berjalan dengan baik nantinya di sekolah, agar pendidikan yang didapat oleh peserta didik itu dapat berjalan dengan baik ke depannya. Kepala sekolah menjadi ujung tombak dalam perencanaan sumber daya manusia ini di bidang pendidikan, karena kepala sekolah ini harus bisa memikirkan dengan baik perencanaan ini. Jadi hal apa saja yang harus dibutuhkan untuk bisa mendapatkan MSDM yang unggul, MSDM yang bisa berakhlak baik, MSDM yang bisa memberikan suatu hal-hal yang positif nantinya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya. Inilah video perencanaan manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan. Akhir kata, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai pembelajaran dalam perencanaan sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan.